Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu. Bapa, saat ini jamah hati setiap kami, agar ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, itu boleh menegur setiap kami, dan itu boleh menuntun kehidupan setiap kami ya Bapa. Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan hati yang siap. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema bertanggung jawab atas generasi penerus. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Engkau harus berkata kepada orang Israel, setiap orang, baik di antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melontari dia dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena ia menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada Molok, dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus." Dewa atau berhala dewa Molok adalah satu bentuk penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan sebelum bangsa Israel masuk dan menduduki wilayah tersebut. Penyembahan kepada dewa Molok demi untuk menerima sesuatu, maka penduduk Kanaan melakukan praktik penyembahan berhala dengan mengorbankan anak-anak mereka sebagai korban kepada dewa Molok. Praktek inilah yang begitu menyakitkan hati Tuhan, di mana bukan saja mereka melakukan penyembahan berhala, namun juga mereka mengorbankan anak-anak mereka sendiri secara rohani maupun secara jasmani, dihancurkan karena anak-anak itu tidak dapat memberontak terhadap kedegilan dan kesalahan orang tua mereka. Betapa Tuhan sangat serius terhadap kejahatan yang satu ini. Di Injil Matius, Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 18 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 dan ayat yang ke-10. "Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga." Pada masa sekarang ini, memang kita tidak lagi menemukan praktek-praktek penyembahan seperti yang dilakukan orang Kanaan kepada dewa Molok. Namun jika berani membuka mata dan telinga kita sendiri, kita akan menemukan ada begitu banyak anak-anak yang disesatkan oleh orang dewasa dengan obat-obatan terlarang atau narkoba, diperdagangkan sebagai objek seksual, semua demi memuaskan hawa nafsu orang dewasa dan demi uang. Ada juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan atau korban perceraian, sehingga anak-anak itu harus putus sekolah, harus membanting tulang demi mendapatkan makanan. Masa depan dan masa muda anak-anak itu dikorbankan karena kedegilan hati orang tua. Bukankah hal itu pun adalah kekejian bagi Tuhan? Pagi ini, perhatikan kembali bahwa di pundak kita ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar akan masa depan anak-anak kita. Jangan korbankan kerohanian dan masa depan mereka demi kesenangan diri kita sendiri. Sebab itulah bentuk penyembahan kepada berhala dewa Molok. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Bapa Surgawi. Aku bersyukur untuk apa yang Kau ingatkan hari ini. Ajari aku menjadi pribadi yang berani bertanggung jawab atas apa yang telah Engkau percayakan kepadaku. Amin. Jesus loves you, and so do I.